Halo guys, welcome to my channel sahabat Popers 28. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Shoot In di tahun 2022. Tanpa berlama-lama langsung saja masuk alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang anak kecil yang bernama Lainey sedang berlarian di sekitar halaman rumahnya. Kemudian dia pun mengambil buah apel yang jatuh dari pohon yang tak jauh dari rumah tersebut, di mana pohon itu ialah milik ibunya sendiri yang bernama Jessica. Tidak lama kemudian sang ibu memanggil anaknya agar segera masuk ke dalam rumah dan jangan berkeliaran di luar rumah. Sesampainya di dalam rumah itu, Lainey meminta ibunya untuk memakan apel yang ia ambil di bawah pohon milik mereka. Are you kidding me? Okay. Tapi ternyata apel itu tidak layak dimakan karena rusak di bagian dalam apel tersebut. Dan bersamaan dengan itu, bayinya atau adik dari Lainey menangis di dalam kamarnya karena kehabisan susu untuk diminum. Jessica pun segera mengambil susu di dapur penyimpanan barang-barang. Tidak lama kemudian kakak Jessica menelpon Jessica dan menanyakan kapan Jessica berangkat ke kota, karena rencananya Jessica akan mencari kerja di sana, sebab rumah tempat mereka tinggal saat ini adalah warisan dari sang nenek yang sudah meninggal. Karena Jessica tinggal di rumah yang sekarang ini dalam masa penyembuhannya karena kecanduan narkoboy. Di dalam telepon itu Jessica diminta tes tentang narkoboy. Apakah dia benar-benar sudah berhenti dari barang haram tersebut. Dan di saat yang sama Lainey ingin pipis diantar oleh ibunya. Jessica pun segera menutup teleponnya. Are you almost done? Selesai dari menemani Lainey pipis, ibunya pun menyiapkan sarapan buat mereka, buat perbekalan mereka melakukan perjalanan jauh. Kemudian Lainey bertanya kepada ibunya, apakah ayahnya meninggal seperti Nana? Yang tak lain adalah nenek dari Jessica. Jessica mengatakan bahwa ayahnya Lainey masih hidup dan Nana cuma berbohong saja kepada Lainey. Kemudian Lainey menambahkan bahwa Nana pernah bilang kalau ayahnya Lainey jahat. Jessica pun menjelaskan bahwa ayahmu tidak jahat dan Nana cuma salah paham saja. Selesai dari obrolan itu, Jessica pun mengantar sisa makanan ke mobil buat bekal mereka di jalan. Kemudian Lainey mengatakan, aku tak mau meninggalkan rumah Nana. Ibunya pun menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki pekerjaan di tempat ini dan ingin mencoba bekerja di kota untuk merubah nasib mereka. Lainey kembali mengatakan, aku bisa jualan apel untuk membantu keuangan kita. Tapi ibunya kembali mengatakan, apel yang dipanen mereka selalu busuk dan tidak bisa dijual dan menghasilkan uang. Ibunya pun mengantar sisa makanan ke dalam mobil. Selesai dari itu, Jessica kembali ke tempat penyimpanan barang-barang dan mengambil apel yang busuk lalu membuangnya. Setelah membuang apel itu, dia pun kembali mengambil barang lainnya untuk dibawa. Namun tanpa diduga, tiba-tiba pintu ruangan itu tertutup karena Jessica yang ceroboh menaruh pengganjal batanya. Dan pintu itu hanya bisa dibuka dari luar saja. Itu pun harus orang yang memiliki tenaga untuk bisa membuka pintu tersebut.
Sementara Jessica hanya memiliki anak yang masih belum dewasa dan kuat untuk membuka pintu itu dari luar. Di tengah kepanikannya, dia pun meminta Lainey untuk membukakan pintu itu dari luar. Dan benar saja, tenaga Lainey memang tidak cukup kuat untuk membuka pintu yang sudah berkarat itu. Jessica pun mencoba mendobrak pintu tersebut dari dalam, namun sialnya pintu itu memang susah untuk dibuka. Kemudian dia pun meminta Lainey mengambilkan obeng dan berharap bisa membuka pintu itu dari dalam. Namun obeng yang diambil oleh Lainey tidak sesuai dengan ukuran baut dari engsel pintu itu. Kemudian Jessica meminta Lainey mencari obeng lainnya. Tapi bersamaan dengan itu ayah Lainey datang dan mengambil kotak peralatan tersebut. Kemudian Jessica pun meminta Lainey memberitahu ayahnya untuk membukakan pintu yang terkunci itu dari luar. Dan Jessica pun berhasil keluar berkat bantuan dari mantan suaminya yang juga seorang pecandu narkoboy. Sesampainya di luar, Jessica tidak suka dengan teman mantan suaminya yang bernama Sammy, di mana Sammy itu merupakan seorang yang suka menyakiti anak kecil. Rob dan temannya Sammy ke rumah itu dalam keadaan mabuk. Kemudian Jessica yang merasa risih dengan temannya Rob, dia pun meminta Rob untuk pergi dari rumah itu dengan beralasan bahwa ia sedang sibuk untuk persiapan perjalanan mereka. Tapi di saat yang sama, Sammy memanas-manasin Rob dan mengatakan bahwa Jessica tidak memperdulikan Rob. Kemudian mantan suaminya yang dalam pengaruh narkoboy pun merasa lelah karena diabaikan oleh Jessica dan menampar Jessica di wajahnya dengan keras. Dan Rob pun kembali membawa Jessica ke ruangan itu lalu menutup pintunya. Dan sialnya HP Jessica telah terjatuh di luar saat Rob kembali menguncinya di dalam ruangan itu. Lebih parahnya lagi, pintu itu dipakau dengan balok dari luar yang membuat tangan Jessica terluka akibat paku yang menembus dinding pintu itu. Kemudian Rob dengan nada kesal, "Kau bisa merubah sikap egoismu selama kau di dalam ruangan itu." Dan Rob meninggalkan barang haram tersebut untuk Jessica. Anggap saja sebagai penghibur Jessica selama berada di dalam ruangan itu. Kemudian Rob berjanji akan membebaskan Jessica asal Jessica jangan egois lagi dan kembali seperti dulu saat bersama dengan dirinya. Di tengah kesedihannya Jessica di dalam ruangan itu dan saat dia ingin menggunakan barang haram tersebut, tiba-tiba dia mendengar hentakan kaki yang ternyata itu adalah Lainey. Lainey, where's me? Karena sebelum Rob dan Sammy pergi, Sammy sempat menyarankan Rob untuk membawa anak mereka. Tapi ternyata Rob tidak mengizinkan Sammy membawa anak-anak itu ke tempat Sammy. Mengetahui anaknya Lainey dan Mason yang tidur di kamarnya tidak dibawa oleh Sammy, Jessica pun membatalkan memakai barang haram tersebut. Kemudian dia pun meminta Lainey untuk mengunci pintu depan yang ditakutkan teman ayahnya datang lagi dan membawa Lainey dengan Mason. Selesai dari tugas itu, Jessica meminta Lainey mengambil ponsel yang terjatuh di ruangan tamu tadi. Namun sialnya ponsel dan juga tas Jessica telah diambil oleh suaminya. Tidak lama kemudian Lainey ingin pipis dan ditemani ibunya, tapi Jessica yang terkunci di dalam ruangan itu tidak bisa menemani Lainey. Dan Lainey pun harus ngompol di celananya.
Lainey yang lapar pun meminta makanan ke ibunya, namun karena sisa makanan yang dimasak sudah ada di dalam mobil, ibunya terpaksa menyuruh Lainey untuk makan selai apel saja bersama dengan adiknya Mason. Singkat cerita, sang ibu meminta Lainey mencarikan benda yang kuat sejenis logam. Kemudian Lainey pun berhasil menemukan obeng yang tertinggal di luar rumah mereka. Dan Lainey kecil pun kembali ke kamar menjaga adiknya Mason. Sementara sang ibu berusaha merusak bagian lantai menggunakan obeng tersebut. Namun karena tangan Jessica yang terluka akibat paku membuatnya sedikit waktu lebih lama untuk bisa menghancurkan lantai itu. Tidak lama kemudian Lainey memberitahu ibunya bahwa ada seseorang yang datang, dan orang itu adalah Sammy, tapi tidak dengan mantan suaminya. Dia cuma sendirian ke rumah itu. Dan celakanya pintu rumah itu Lainey lupa menguncinya saat dia mengambil obeng di halaman dekat rumahnya. Kemudian Jessica meminta Lainey ke kamar atas dan mengunci pintu kamar tersebut. Dan benar saja saat Sammy berada di depan pintu tempat Jessica terkunci, dia mencari putri Jessica yang tak lain adalah Lainey. Sammy pun berusaha naik ke atas rumah itu dengan menaiki tangga. Di tengah kepanikannya Jessica, dia melihat bekas narkoboy yang diberi oleh mantan suaminya tapi belum dia gunakan. Kemudian dia pun punya ide untuk memberikan barang itu kepada Sammy, asal Sammy jangan mengganggu anaknya. Sammy pun membatalkan niatnya untuk menuju kamar Lainey dan adiknya. Kemudian kembali kepada Jessica. Sampainya di depan pintu, Jessica meminta Sammy membukakan pintu keluar dan dia berjanji akan memberikan barang haram itu secara cuma-cuma. Tapi Sammy tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga mereka, karena yang mengunci Jessica adalah Rob di ruangan itu. Sammy meminta lemparkan barang itu lewat celah pintu, dan dia berjanji akan pergi dari rumah tersebut. Tapi Jessica yang masih ragu dengan Sammy, dia pun berusaha membohongi Sammy dengan mengatakan bahwa ia tidak bisa mencapai titik pintu karena terluka dan terjebak di dalam ruangan itu. Dia pun meminta Sammy untuk memasukkan tangannya lewat celah pintu itu agar bisa memberikan barang itu kepada Sammy. Semula Sammy ragu, namun Jessica mengatakan, "Jika kamu tidak mau barang ini, akan aku buang." Dan benar saja saat Sammy memasukkan tangannya, Jessica menusuk Sammy dengan obeng. Kemudian memukulnya dengan bata sehingga tangan Sammy tertancap di lantai itu dengan kuat dan tidak bisa ditarik. Di saat kesakitan, Sammy meminta Jessica melepaskan tangannya yang tertancap kuat dan berjanji akan keluar dari rumah mereka. Namun Jessica yang tidak percaya ucapan Sammy, Jessica pun mengancam Sammy dengan nada marah. "Berani kamu ganggu putriku, aku akan potong tanganmu." Tapi sialnya, tidak berselang waktu lama malam itu terjadi badai dan membuat lampu di rumah mereka mati. Kemudian Lainey yang ketakutan pun membuka kamar dan menuju Jessica. Jessica sempat berteriak tetap di kamar dan jangan keluar, tapi Lainey yang tidak mendengar itu. Dan benar saja, Sammy berhasil menangkap Lainey saat Lainey mendekati pintu tempat ibunya terkunci. Sammy pun mengancam akan mematahkan kaki Lainey kalau Jessica tidak melepaskan obeng yang tertancap di tangannya. Lalu tiba-tiba bukannya melepaskan, Jessica malah membakar tangan Sammy yang sudah disiram dengan bensin. Merasakan kesakitan yang dahsyat,
pegangan tangannya kepada Lainey pun terlepas dan Lainey pun berhasil kabur ke kamarnya. Sebelum api itu kian membesar, Jessica berhasil memadamkan api tersebut menggunakan selimut yang dia pakai. Esok pagi pun tiba, Jessica yang merasa sudah frustasi dengan semua itu. Dia pun berniat memakai barang haram tersebut. Kemudian saat ia ingin menggunakan barang haram itu, tiba-tiba dia melihat seperti ada sesuatu di dalam Alkitab peninggalan neneknya. Dia pun membuka Alkitab itu dan benar saja di situ neneknya banyak meninggalkan uang untuk Jessica, yang mana uang itu sekitar $100. Tapi Jessica yang merasa uang itu tidak berarti lagi saat ini, dan dengan kesal dia melemparkan Alkitab itu tepat mengenai salib yang terpampang di dinding ruangan itu. Kemudian dia pun mengambil salib yang terjatuh itu, dan bersamaan dengan itu ada air yang menetes mengenai tangannya dari atas ruangan itu. Saat dicek, air itu berasal dari kamar mandi dan WC mereka. Kemudian Jessica mencoba mencabut obeng yang tertancap di tangan Sammy, yang mana Sammy masih pingsan setelah tangannya dibakar oleh Jessica. Dan tidak butuh waktu lama, Jessica pun berhasil menembus lantai WC-nya menggunakan obeng, dikarenakan lantai yang sudah lapuk dan mudah dihancurkan. Kemudian Jessica kembali mendobrak pintu kamar mandi itu, dan pintu tersebut pun berhasil terbuka. Saat keluar, Jessica menemukan Lainey yang sedang memeluk adiknya dan berselimut karena cuaca yang dingin. Kemudian mereka berusaha kabur dan mengambil kunci yang ada di kantung Sammy yang masih pingsan. Tapi sayangnya Sammy hanya memakai sepeda motor saja ke rumah Jessica. Sementara kunci mobil mereka dibawa oleh Rob, ayah dari Lainey dan Mason. Jessica pun mengambil makanan di mobil mereka dengan memecahkan kaca mobil. Saat akan kembali ke rumahnya, banyak makanan yang terjatuh di halaman rumah mereka. Kemudian saat di kamarnya, Lainey tidak menemukan makanan kesukaannya, yang mana makanan itu juga ikut terjatuh di halaman tersebut. Kemudian Jessica pun berusaha mengambil makanan yang terjatuh itu dan meminta Lainey menjaga adiknya. Namun tanpa diduga, saat Jessica kembali ternyata Sammy sudah terbangun dari pingsannya dan menyandera kedua anaknya. Namun di saat yang sama Rob datang membawa senjata dan menyuruh Sammy melepaskan anak-anaknya. Sammy pun terpaksa melepaskan anak-anak itu dan Jessica membawanya menjauh dari Sammy. Tapi Rob yang sudah terlanjur emosi kepada Sammy, dia pun menembak Sammy hingga tewas. Tapi seperti hal pada umumnya, seorang pecandu tentu tidak gratis menolong seseorang, walaupun yang ditolong adalah mantan istrinya sendiri. Dia pun menanyakan tentang uang Nana yang ia dengar saat Jessica ingin memberikan uang itu kepada Sammy, saat Sammy menyandera kedua anaknya. Kemudian Jessica memberitahu bahwa uang itu ada di dalam ruangan tempat dia terkunci, dan betapa senangnya Rob melihat uang yang banyak. Kemudian Rob mengajak Jessica menggunakan barang haram tersebut, dan Jessica mengiyakan saja apa keinginan oleh Rob. Tapi dia meminta Rob untuk mengambil makanan di mobil mereka, sementara Jessica menyiapkan makanan lainnya. Saat Rob sedang menyiapkan barang itu untuk mereka pakai berdua, Jessica meminta Rob untuk mencicipi roti yang dicampur selai apel untuk Rob makan terlebih dahulu. Walaupun Rob menolak karena tidak lapar, tapi Jessica berusaha membujuk Rob untuk makan setidaknya sedikit saja. Selesai memakan roti itu, Rob kembali membujuk Jessica memakai barang haram tersebut.
Tapi Jessica meminta Rob memakainya di kamar saja berdua, dengan alasan tidak enak dilihat oleh anak mereka yang masih kecil. Sesampainya di kamar, Rob terlebih dahulu menggunakan barang itu. Kemudian dia menyuruh Jessica untuk selanjutnya, tapi Jessica meminta jarum yang masih bersih. Kemudian Rob menodongkan senjatanya ke arah Jessica dan meminta Jessica mengikat bahunya. Tapi Jessica beralasan tangannya sakit dan tidak bisa mengikat bahunya. Lalu tiba-tiba Jessica mencoba merebut pistol mantan suaminya itu, tapi Rob dengan cepat mengambil pistolnya kembali. Dan kali ini Rob mengancam Jessica untuk mengikat badannya atau dia akan menembak Jessica. Jessica yang bersikeras tidak mau. Rob pun memukul wajahnya, dan di saat itu Rob seperti merasakan pusing. Kemudian Jessica pun berhasil kabur ke kamar atas. Tapi sialnya Rob dengan cepat mengejar Jessica, dan Jessica tidak sempat mengunci kamar itu. Dan kali ini tibalah Rob ingin menyuntikkan barang haram tersebut kepada Jessica. Tapi tiba-tiba dia merasakan pusing yang sangat kuat. Dan ternyata barang yang ditinggal Rob 3 gram itu tidak Jessica pakai, dan ia campur di selai roti yang dimakan oleh Rob tadi. Melihat Rob yang lemah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Jessica pun mendorong Rob dari rumah itu, sehingga membuatnya terjatuh dan tewas. Dan di akhir film terlihat bocil Nana mengambil apel yang jatuh dari pohonnya. Dan ternyata Jessica membatalkan niatnya pindah dan membuat selai apel untuk mereka jual ke toko-toko terdekat. Dan film ini pun berakhir. Jika kalian suka channel ini, silahkan padamkan si merah. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.